Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dan selamat pagi. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Mari siapkan hati kita sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi yang indah ini, di mana hari ini boleh menjadi hari yang penuh dengan sukacita dan keberhasilan. Kalau sebentar kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami supaya dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini adalah hati yang berbelas kasihan. Firman Tuhan diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, pasti pada saatnya kita akan menuai. Orang yang bermurah hati sama artinya berbuat baik pada dirinya sendiri. Dan orang yang menaruh belas kasihan itu mujur hidupnya. Saudaraku, banyak orang tampak aktif dalam melayani pekerjaan Tuhan sampai tidak mempunyai waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka menunjukkan sifat aslinya. Misalnya, masa bodoh, individualitis, cuek, pelit, dan tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Apalah artinya kita aktif dalam pelayanan rohani jika kita sendiri tidak mempunyai hati melayani sesama? Yang Tuhan hendaki adalah hati yang berbelas kasihan terhadap orang lain sebagai perwujudan terhadap sesama. Saudaraku, belas kasihan adalah emosi dalam diri seseorang yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. Belas kasihan itu adalah perbuatan baik kepada orang lemah, orang menderita, janda-janda, yatim piatu, dan termasuk kepada orang berdosa. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak sekedar mengajar tentang kerajaan surga dan memerintahkan orang untuk bertobat, tetapi ia sendiri juga menunjukkan belas kasihannya dengan tindakan nyata terhadap orang sakit, orang yang menderita, orang yang membutuhkan pertolongan, termasuk terhadap orang berdosa yang dipandang sebelah mata oleh sesama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 13. Tuhan Yesus berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mari saudaraku, kita melayani terhadap sesama dengan kasih dan hati yang memiliki berbelas kasihan. Siapa yang menaruh berbelas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami
mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang berbelas kasihan terhadap sesama, sehingga kami dapat melakukan perbuatan baik dengan tindakan nyata, menolong orang sakit, orang menderita yang membutuhkan pertolongan, dan orang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.